Kalau ini bercampur, bercengkrama, ya, berbaur dalam kebaikan. Dalam hal ini Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali mengatakan, ikhtaja haula'i biqouli ta'ala. Ada hujah dari sekian hadis-hadis Quran dikumpulkan, ada hujah yang paling kuat. Ikhtaja itu berhujah. Mereka berhujah tentang pentingnya al-ma'ilina, condong. Condong itu terpengaruh dengan berkumpul. Ada rasa kita ma'il. Ma'il itu berkumpul. Condong kita untuk berkumpul. Dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu. Wala takunu, dan janganlah engkau menjadi kallazina, seperti orang-orang tafarraqu yang cerai-berai, wakhtalafu, dan silih berganti pendapat atau perbedaan pendapat. Quran mengatakan begitu. Ayat lain mengatakan fa'allafa baina qulubikum, maka Allah lah yang menyatukan hati kalian semua. Maka dari itu berkumpul itu adalah perasaan hati. Berkumpul adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau condong, orang-orang yang mau ikut berkumpulan berjamaah. Jadi kalau kita ibaratkan datang ke sini bukan hanya sekedar panggilan yang maha kuasa, tapi Allah satukan hati kita di tempat majelis ini. Dia mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'a, sekiranya seluruh harta-harta engkau semua engkau infakkan di Allah, maka tak sanggup. Apa ayat selanjutnya? Kalimat selanjutnya, ma'allafta baina qulubi, tak sanggup engkau akan mengumpulkan hati mereka. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita dudukkan hati kita, berkumpullah semacam ini. Ini namanya mukhalatah. Ada jamaah perempuan, ada jamaah putra, ada jamaah laki-laki, ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada orang yang mungkin lain sukunya, ada orang yang lain kabilahnya, ada yang lain bangsanya, ada yang lain mungkin bahasanya. Namun yang menyatukan adalah Allah SWT, hati kita disatukan Allah SWT. Maka fa'allafa baina qulubikum. Maka dari itu hadis dari Rasulullah SAW, wahtaju biqaulihi, mereka berhujah, mereka berpendapat, mereka berdalil alasan yang kuat. Kenapa harus kita ma'il ilal mukhalatah, kita condong untuk selalu berkumpul. Hadisnya al-mu'minun ilfun ma lu'fun wala khaira fi man la ya'lafu wala ya'laf. Muslim, mukmin yang baik adalah ilfun, menyatu, menyatu, makluf, dan disatukan. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fiman bagi seorang la ya'lafu wala ya'laf, yang tidak bisa menyatu dan tidak bisa disatukan. Sebentar lagi kita akan pergantian tahun. Mungkin malam minggu besok adalah malam puncak dari malam dari tahun 2022, akan berganti sehari ahadnya di tanggal 1 2023. Maka harapan kita jamaah ini semakin menyatu, semakin rukun. Beda-beda pangkat tak masalah, beda-beda harta tak masalah, beda-beda bahasa tak masalah, Minang, Jawa, Batak, dan seterusnya lain tak masalah. Di tempat inilah kita akan ketemu. Maka dimanapun menyelenggarakan acara-acara, maka diniatkan hati kita menyatu dalam bingkai keislaman, menyatu dalam bingkai silaturahim,
ikhwan. Maka disebutkan fasbahtum bi nikmati ikhwana. Maka engkau harusnya bermusabaha, harusnya berkawan, harusnya kita saling menyapa satu sama lain, karena itu merupakan nikmat Allah untuk selalu merangkul dan merajut nilai-nilai keislaman. Jamaah inilah Rasul mengajarkan. Bahkan man faraqa jama'atan, siapa yang terpisah dari jamaahnya, memisahkan diri shibran, sejengkal pun dia, sejengkal dia menjibakan, maka dikatakan khala'a riqatal Islam, maka Allah akan lepaskan dia dari tameng keislaman. Tak ada lagi kekuatan dia, hafal ribuan hadis, hafal hatam Al-Quran, dia hafal sampai sanad-sanadnya, maka dikatakan riqatal Islam, Allah akan lepaskan dia. Pak, dalilnya beda dengan yang satu, Pak. Orang itu dalil berkumpul-kumpul, saya dalil ini untuk urusan. Tidak ada dalam Al-Quran untuk bercerai-berai. Wala tafarraq. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Begitulah dalil umumnya. Kemudian dalil khususnya pada hadis Rasulullah yang namakan mukmin adalah ilfun ma'luf, ilfun menyatu, ma'luf dari satu. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Barokah kita menyatu ini, kekuatan Islam mustahil persatuan Indonesia kalau cerai-berai. Mungkin kita sudah tak merdeka selama 77 nanti insya Allah di tahun yang akan datang. Maka dari itu mulailah dari diri kita. Hati kita buka. Ada kajian-kajian datang dan karena hati kita terbuka, hati kita tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar karena ustaz itu dan itu, tapi datang dari hati kita. Katakan ma'alafta baina qulubihim, Allah yang akan menyatukan. Tidak sanggup kita, akan tapi walakin mu'allafa bainahum. Jamaah rahimahullah ta'ala. Maka dari itu pribadi saya melihat di daerah Seberida, kecamatan Seberida, alhamdulillah bertahun-tahun menyatu, tak ada bentrok, tak ada perang suku, tak ada perang bahasa, sama semua meskipun mereka derajat pangkatnya beda-beda, tapi dalam satu ikatan. Dari itu amalkan hadis Rasulullah ini, man hajara akhahu, siapa yang mendiamkan saudaranya fawqa salasi, 3 hari, famata dakhalan nar, maka kelak mati dia masuk neraka. 3 hari. Kenapa? Yang mendiamkan ustaz juga, yang mendiamkan ahli hadis, yang mendiamkan ahli Quran, tapi dia mendiamkan saudaranya. Oh, beda ini. Dulu pernah sahabat Ali bin Abi Thalib menyuruh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, tolong Abbas, kalau ada ahli tafsir Abdullah Ibnu Abbas, tolong. Kenapa orang itu berbeda? Karena mereka mengambil 1 ayat, 2 ayat yang nantinya anarkis, tidak mau berkumpul dengan barisan Ali bin Abi Thalib. Keluarlah dalam Islam namanya Khawarij, kelompok-kelompok yang mengasihkan diri dari persatuan Islam di bawah komando Ali bin Abi Thalib. Apakah akan ada muncul setelah tahun 2022, 2023 ada gerakan-gerakan sektaris, gerakan-gerakan yang menentang ajaran Islam, gerakan-gerakan yang memecah belah Islam? Naudzubillah summa naudzubillah, tentu tidak kita inginkan semua. Maka itu jangan kita diamkan saudara kita, mari sama-sama datang dengan sekali lagi hati, datang dengan panggilan persaudaraan. Insya Allah mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada tersakiti. La yahillu li amrin, tak halal bagi seorang muslim, di imri muslimin, tak halal bagi seorang muslim, apa itu ayyuh jaro, mendiamkan akhahu saudaranya fawqa salasin, di atas 3 hari. Maka wasabiqu bisulhi yadkhulul jannah, siapa yang mendahului dulu, menyapa dulu assalamualaikum, setelah dia mendiamkan 3 hari, tapi dia 3 hari itu kok dia menyapa duluan satu di antara yang lain, maka yuslihu, dikatakan yudkhulul jannah, maka dia mengawali kebaikan, masuklah dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali dulu, jangan diam-diam. Tak perlu kita menunggu hari raya baru minta maaf-maafan. Tak perlu. Ya kalau nyampe usia kita di tahun depan Idul Fitri, maka kita nampaknya terlalu ego. Tapi yang terbaiknya hadis ini tak menunggu waktu hari raya, tapi segera mungkin jangan mendiamkan saudara kita di atas 3 hari. Demikian barokah manfaat dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.